apa kabar Anda pemirsa? Senang sekali malam hari ini Ngopi hadir bersama saya, Cynthia Rompas. Dan juga saya, Patra Gumala, di Ngopi Ngobrol Pintar. Iya, Patra, ya? Ngomongin soal kebangkitan ekonomi, kita harus berperan aktif dong. Harusnya sih gitu, mudah-mudahan kita juga bisa berperan aktif untuk bangkitnya ekonomi Indonesia. Betul, recover together, recover stronger. Merdeka. Nah, kalau ngomongin soal kebersamaan, saya kalau soal kebersamaan pingin tahu netizen ngomong apa. Itu dia, boleh. Ini kita soal kebangkitan ekonomi khususnya di digital. Ada harapan-harapan apa sih dari netizen-netizen kita di Twitter ya khususnya ya? Betul sekali, ada yang pingin kerja kantoran, ada yang pingin usaha, ada juga yang pingin jadi komika seperti Patra. Coba kita lihat komen-komennya. Nah, ini yang pertama dari @airbrush0909. Katanya dia pernah ngerasain kerja dari corporate ke semi startup. Ini perbandingannya ya. Ini mungkin dari pemirsa juga bisa mengiyakan atau justru menolak. Katanya di corporate jam kerja jelas, ada SOP atau PP, birokrasi ribet, plan jelas mau ngapain aja buat setahun, dan politik kantor pasti ada. Oke. Sedangkan di semi startup jam kerjanya nggak jelas, nggak ada SOP atau PP. MPP-nya jelas dan juga masih manual. Katanya dia mendingan korporat. Jadi lebih pilih di kantoran gitu ya. Bener. Nextnya kita juga punya Junianto. Ini replying to net pribadi. Udah nggak pernah minat lagi kerja di startup. Selain karena males kerja di bawah tekanan, dunia startup rawan gulung tikar. Mending jualan cilok. Jadi pengusaha juga kan bisa jadi startup cilok. Bener kan? Juga. Yang ketiga, coba kita lihat komen dari Kak Prim di @pan_. ya. Banyak lowongan startup untuk project management. Ngeri-ngeri sedap. Gaji tinggi, tekanan besar, masa depan nggak pasti, keuangan perusahaan nggak sustain, kapanpun ancaman kolaps di depan mata. Wow. Tapi kalau dari komen-komen yang keluar di sosial media ya, ini kebanyakan kayak rada pesimis sama masa depan startup. Gitu ya. Tapi sebenarnya nggak boleh pesimis dulu, karena sebenarnya peluangnya masih ada, kesempatannya ada. Dan ini kan cuma sebagian. Siapa tahu ada pelaku-pelaku usahanya langsung. Mendingan kita langsung memvalidasi dengan pelaku usaha dan bisnis CEO startupnya ya. Langsung aja kita ngobrol, tetap di Ngopi Ngobrol Pintar. Tuh kan, jadi kamu lebih pilih untuk buka startup atau kerja di kantoran aja? Pengennya sih buka startup ya, biar punya kartu nama, ada gelar CEO-nya. Tapi kan penghasilannya kalau berhasil juga oke banget. Itu dia, cuman kan masih ragu nih kondisi ekonomi kayak gini, bener nggak bisnis startup kita bisa? Nah, coba kita ngobrolin. Betul. Langsung saya undang Tubagus Yalendra, co-founder dan juga CEO Chikin Indonesia. Dan juga ada Bayu Mahendra Soubik, CEO dan co-founder dari Tumbasin. Halo. Ini dia. Selamat datang. Bayu dan TB ya. Langsung Chikin. Selamat datang. Mantap. Thank you for coming. Tengah dulu. Silakan dulu. Ini ayamnya chicken artinya ayam untuk dimakan gitu maksudnya? Iya, dimakan. Oke. Ini kita jadi dipanggilnya apa TB? TB. Kalau Bayu ya. Oke, penasaran sama Chikin dulu nih. Startup jualan ayam, gimana sih? Jualan ayam. Jualan ayam hidup, ayam goreng, ayam semesta. Iya. Ya, jadi sebenarnya kita itu perusahaan teknologi di bidang peternakan ya. Jadi yang kita jual itu dari mulai pakannya, bibitnya, vitaminnya, sampai ayam hidup dan ayam potong kita juga jual. Jadi lengkap ya. Lengkap. Mulai dari pembibitan sampai ayam hidupnya juga ada. Ini di mana base-nya? Base kita itu kalau head office sebenarnya di Jakarta, tapi kita tuh semua peternakan centralized di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah. Bibitnya juga dari bibit-bibit Jawa Tengah. Bibitnya semuanya. Kita mitra sama beberapa pabrik pakan dan juga pabrik DOC atau bibit ayam. Nah kalau ngomongin soal peternakan ini berarti harus lengkap dong kalau jual alat gizinya, vitaminnya dan segala macam. Berarti ada dokter hewan yang semua yang menaungi. Selengkap itu ya. Iya. Tapi penasaran juga, Be. Basic kuliah lo gitu apa? Kuliah sebenarnya agak lucu. Kita tuh di Brawijaya di Malang itu ngambil hubungan internasional. Nggak ada ayam-ayam. Nggak ada ternak-ternaknya ya? Ternak-ternaknya. Kenapa milih bisnis ini?
Karena ngelihat potensi sih dulu waktu di Malang kita kuliah, kita ngelihat oh ternyata agrikultur tuh seru ya. Dan ada potensi yang besar juga. Terus akhirnya dulu waktu zaman kuliah kita awal mula bikin usaha kandang ayam kecil-kecilan dulu. Untuk? Gitu, untuk belajar. Jadi bikin kandang ayam termasuk ayamnya, termasuk beternaknya. Betul, beternaknya. Gitu. Jadi basic awalnya peternakan tapi offline gitu ya? Offline, kita konvensional, peternak pada umumnya lah ya. Gitu. Dan akhirnya si startup ini membantu untuk ketemu dengan pembeli. Gimana sih? Betul, kita menyelesaikan masalah peternak. Pertama, peternak ini kita bantu dari suplai pakan, bibit, dan vitaminnya secara gratis di depan. Jadi peternak tidak perlu membeli pakan bibit di depan. Kemudian setelah panen kita beli lagi semua hasil panennya dan kita jualin lagi dengan harga yang paling kompetitif. Oke, jadi menghubungkan antara peternak dan pembeli ya kurang lebih startup ini ya. Betul. Oke, memang startup itu selalu dimulai dari problemnya dulu mengatasi problem ya. Jadi enaknya untuk peternaknya sebenarnya nggak perlu mikir ya, yang dikerjain semuanya dari chicken ini. Oke. Nah, kalau Mas Bayu ini founder dari Tumbasin. Tumbasin itu apa, Mas? Kita startup yang membantu para pedagang pasar. Jadi kita coba menghubungkan mereka ke para pembeli melalui sarana aplikasi. Dan kita coba untuk membuat mereka lebih berdaya saing. Jadi lebih bisa bersaing dengan para pasar modern. Gitu. Jadi apa? Pedagang-pedagang pasar melalui aplikasi ini? Iya, mereka bisa jualan produknya ke aplikasi kita. Gitu. Aplikasinya Tumbasin. Tumbasin.id. Dan nanti para pembeli, baik itu perorangan atau mungkin rumah makan, dia bisa beli produk dari para pedagang pasar ini. Jadi misalnya saya punya restoran nih, saya butuh termasuk suplai sayur, daging dan lain-lain. Pokoknya semua produk fresh yang ada di pasar tradisional ada di aplikasi Tumbasin. Saat ini kita memang sudah bekerja sama di 100 pasar tradisional di Indonesia. Di daerah Jawa atau di Jawa ada, di Sulawesi ada, di Sumatera ada. Wow. Kalau sudah hampir di kota-kota besar ya. Chicken udah dari tahun berapa, Be? Kita berdiri baru dari tahun 2020. Baru 2 tahun berdiri. Lagi pandemi. Betul. Kalau Tumbasin? Kita sebenarnya bisnis dari 2017. Tapi kita mulai punya aplikasi, punya teknologinya di 2019. Kenapa? Ide awalnya apa? Tumbasin ini bisa berdiri. Apakah melihat pedagang-pedagang di pasar tradisional ini kurang prospeknya kurang atau masih ditawar terus sama ibu-ibu, ditawar dulu sampai berdasarkan kaum ibu ya, ditawar sampai untungnya sedikit gitu, apa gimana? Kita ngelihat karena di Tumbasin itu fokusnya di kota-kota kedua, kota-kota ketiga ya, nggak fokus cuma hanya di Jakarta ya. Dan kita melihat bahwa para pedagang ini kurang bisa berkembang, sedangkan di lain sisi pasar modernnya mulai bermunculan. Nah, kita ngelihat kita harus cari cara supaya mereka lebih berdaya saing melalui sarana teknologi. Makanya saya berinisiasi dengan beberapa teman-teman yang lain membangun Tumbasin. Wah, jadi ikut membantu para pedagang di pasar tradisional ya. Cuma kan ada satu ini lagi ya, semacam ada satu PR lagi nih dari Tumbasin dan juga Chicken. Sosialisasi atau gimana cara ngajarin pedagang-pedagang ini melek gadget, ya kan? Yang dari tadinya ketemu di pasar transaksi, jadi harus ke gadget semua. Itu gimana sampai sekarang sejauh ini? Iya, kalau itu memang berproses ya. Jadi di Tumbasin sendiri ada internal kita namanya shopper di masing-masing pasar. Dan dia biasanya membawahi hingga 20 pedagang pasar. Jadi satu shopper ada 20 pedagang pasar. Itu kita mengkomunikasikan semua, baik dari kebutuhan dari pembeli yang masuk ke aplikasi maupun kebutuhan dari pedagang tersendiri. Gitu. Misalnya mereka butuh produk dari pertanian, ya nanti si shopper ini yang akan coba cari. Ataupun mereka butuh, anggaplah pinjaman modal. Nanti kita akan hubungkan dengan partner-partner dari Tumbasin ke perbankan atau mungkin ke koperasi. Gitu. Jadi dibantu untuk menyalurkan kebutuhan dan menyediakan bagi mereka gitu ya. Nah, kalau Chicken sendiri ini kliennya udah berapa banyak? Kita sekarang itu punya 3 juta ekor populasi ayam ya di Jawa Tengah. Kemudian kita tuh kirim sekarang sekitar 300-an klien kita di Horeca, hotel, restoran atau catering. Jadi sudah ada 300 sekitar klien ya? 300 klien termasuk di restoran, hotel. Betul. Itu biasanya
ketemu kesulitannya kayak apa tuh kalau lagi bisnis, mengembangkan bisnis ini? Ya, sebenarnya kesulitannya lebih kepada budidayanya sih, dari sisi supply-nya. Kadang masalahnya si industri ini, hotel, restoran, catering itu sulit dapat barang berkualitas dan harga yang murah gitu. Jadi kadang rejection-nya tinggi. Biasanya distributor tuh kirim barang ditolak karena ayam ini kan marketnya banyaknya di restoran atau hotel, catering yang mana standar QC-nya tinggi. Gitu. Dan kita bisa QC-nya tinggi, betul. Jadi Chikin udah memfilter QC-nya dulu. Memfilter QC-nya karena data pool atau apps yang kita kasih ke peternak itu tujuannya untuk matchmaking. Kita bisa sourcing data langsung dari dalam kandang gitu dan sesuaikan dari kebutuhan industrinya, ukurannya, bobotnya, dari kesehatannya. tahun 2020 sampai sekarang pernah ketemu gagal nggak? Atau tiba-tiba ayamnya ditolak terus akhirnya harus merugi? Sering banget pasti. Kita belajar ya dari situ. Jadi kalau di startupnya bisa filter ya, mau ayam yang beratnya berapa, pencarian ayam kidal gitu ada? Nggak ada ya? Nggak ada, baiklah. Nah ini sebenarnya yang perlu ditanya lagi kalau mau memulai atau merintis bisnis startup. Kalau tadi kan TB basicnya HI. Kalau Bayu? Kalau aku basicnya arsitektur. Oke, berarti dua-duanya tidak ada basic IT ya? Iya. Berarti bisa dikatakan untuk memulai bisnis startup itu tidak terlalu diperlukan pendidikan IT awalnya. Meskipun pada akhirnya belajar juga kan? Iya, betul. Ya, tapi paling nggak basicnya memang tidak dari situ. Jadi siapapun sebenarnya bisa memulai ya? Bisa. Betul. Jadi memang awalnya harus ada niat dan keinginan dong ya. Tapi awalnya dulu kenapa pengen bikin? Apakah memang udahlah bisnis startup aja daripada kerja kantoran, jamnya terlalu baku atau seperti apa? Kita jawab ya di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di Ngopi. Kadang kan ada tuh yang bahaya tuh, jadinya malah bikin racun kan buat anak-anak. Ini malah sehat. Coba bahan apa ini? Ini bahan khusus Pak, dari Cina pokoknya. Dari Cina? Iya, iya betul. Ada yang bahan skripsi ya biar anak saya pinter? Kalau ada saya mau investasi nih, coba dicari dulu ya. Kalau TB segitu juga? 50 miliar sebulan. 50? Iya, transaksi kita. 50 miliar ngurusin ayam? Sebulan? Itu kalau 50 miliar ngurusin ayam, kalau digagetin ayam gitu? Enggak ya? Oke, baiklah. Masih bersama dua CEO muda, pemilik startup yang makin gemilang usaha dan bisnisnya. Betul. Pingin nggak? Apa? Pingin jadi pengusaha nggak? Pingin. Tapi nggak jago jualan. Nah, itu dia. Kalau cuma ide-ide doang sih banyak. Tapi kan ya? Ujung-ujungnya kan bagaimana mendapatkan sales dan mendapatkan revenue. Gimana cara ngejual produknya. Nah, kita tantang mereka yuk, Patra yuk. Kita pasti selain jago beride, jago jualan juga dong. Harusnya menawarkan bisnis. Oke. Kalau untuk Mas TB dan Mas Bayu, ini ada 3 kotak, ada mystery box. Boleh dipilih salah satu. Terus nanti apa yang dipilih nggak boleh ditukar atau tidak boleh diganti. Nah, ini adalah bisnis yang akan ditawarkan kepada kita selaku investor. Ya. Kita investor ya? Kita investor ya? Capture investor. Oke. Silakan. Jadi silakan dipilih. Mas TB dulu. Ya, boleh dari TB dulu ya. TB. Silakan B. Mau pilih yang mana? Biru deh. Oke. Produk apakah yang ada? Oke, tahan dulu, jangan dibuka, pegang dulu. Pegang dulu aja. Bayu silakan. Bayu silakan. Saya merah ya. Yang merah. Yang merah. Oke. Sekarang dalam hitungan 3 buka sama-sama. 1, 2, 3. Silakan. Apakah itu? TB dapat apa? Gelas. Imut dan menggemaskan ya. Itu cik-cik loh sebenarnya, chicken ya. Nah, kalau TB dapat itu pasti udah jago banget, ya kan? Jadi emang nggak bisa. Nah, sekarang TB dapat gelas, Bayu dapat boneka bebek. Boneka bebek. Tolong ditawarkan ke kita sebagai ilustrasi. Ceritanya kita investor nih, ide kan udah punya ya. Pinginnya apa juga udah tahu, tapi mungkin modal di awal-awal belum begitu banyak. Jadi susah untuk dikembangkan. Kira-kira kita coba, Patra udah cocok jadi investor kan, Pak Bos kan? Saya ada uang nggak tahu mau diapain nih. Oke, TB dulu ya. Oke, Mas TB ada ide nggak buat muterin uang saya di bisnis, Mas TB? Ais kayak ngeri. Oke, ya. Mulai ya? Silakan. Ya Mas, kenalin Mas, saya TB Mas. Saya dari perusahaan furniture. Mas.
Tahu nggak Mas, sekarang itu di Jakarta banyak orang itu sakit perut Mas gara-gara terkontaminasi dari minuman yang dia minum. Dan diakibatkan karena apa? Karena gelas yang biasa dia minum itu mengakibatkan kontaminasi ke air minumnya. Oh, kok jorok. Jadi suka sakit perut, suka BAB, suka akhirnya... Jangan Pak, banyak saingan-saingan lain ini kurang bagus Pak. Jangan yang ini Pak. Spesialitinya apa itu gelas? Ini Biasa gelas banget Pak, ini kayaknya dari tahun saya anak kecil udah pakai gelas model begini Pak. Saya uang Bapak nanti hilang. Ceritanya ini sih ada gelas ini tuh bagus banget Pak. Gelas ini bagus banget Pak. Bapak minum ini Bapak sehat. Oh, nggak pernah BAB lagi nih. Wah Pak, lewat Pak kalau nggak pernah BAB Pak. Susah ya, gimana? Gimana? Ya pokoknya Bapak sehat, Bapak nggak mules-mules, Bapak bisa jadi lebih ganteng lagi Pak minum ini Pak. Pak, jangan Pak, kalau itu mustahil soalnya. Pasti dia kebanyakan Iya jual. sih. Jangan Ini Pak. gelas bisa Bapak mau bikin coba atau saya beliin air ya, biar tiba langsung ya. Kalau gelas Gimana? itu selain bisa diisi air minum, bisa diisi air Jordan nggak? Kalau bisa saya mau beli. Saya mau beli. Oke, tapi Ya, boleh. pembukaannya oke ya. Pembukaannya Sekarang dikasih masalah dulu, baru ditawarin barang. Nah, Oke. sekarang Bayu, Silakan Mas Bayu. Saya juga lagi ada uang banyak banget nih, uang nganggur nih. Saya bingung mau invest ke mana ini. Ini produknya apa nih Mas Bayu? Oke Pak, saya mau tanya, di rumah ada anak kecil nggak? Wah, dari istri yang mana nih? Mas Patra jangan kesini lagi ya. Saya mau langsung telepon istrinya Mas Patra nih. Ada. Oh, di rumah saya Umur anak saya berapa? masih pada kecil-kecil Pak memang. Oh iya, pada biasa main apa kalau boleh tahu Pak? Anak saya kebanyakan sekarang main gadget terus. Main gadget terus, bahaya nggak sih Pak? Lumayan, saya takut matanya tuh jadi kenapa-napa karena saya main gadget. Nah, tapi sebenarnya Pak, kita mau nawarin ada mainan baru nih Pak dari Apa saya. nih? Wah, ini dia nih Pak. Boneka bebek Boneka yang bikin bebek. happy terus. Katanya boneka bebek ini ada namanya. Apa namanya boneka bebek ini? Aduh, nggak bisa komedi. Nggak bisa komedi. Pak Patra jangan Pak Oh, iya, Patra. jangan, ya. Boneka-boneka udah banyak di rumah. Iya, tapi Aduh, boneka jangan bebek deh. sih dari saya waktu kecil juga Nanti udah ibu main. marah lagi Pak Patra. Iya, Bilang, benar. Bapak Ini suka beli-beli kebanyakan uang suka kayak gitu deh Bapak. Tenang Pak, ini istimewa. Apa nih? Sim? Ini kalau dipegang anak kecil, belum dimainin, mereka udah seneng Pak. Wah, Terus kalau mereka tidur, pasti ngantuk Pak. iya emang iya dong. Emang iya dong. Iya, lah ini kalau dimainin, ya kan, bikin mereka tambah sehat Pak. Wah, Iya, ini boneka bebek apa jenglot ini ada isiannya. bahannya khusus Pak. Oh. Bahannya khusus, aman buat anak kecil. Kadang kan ada tuh yang bahaya tuh, jadinya malah bikin racun kan buat anak-anak. Iya, Nah iya. ini malah sehat. Coba bahannya bahan apa ini? Ini bahan khusus Pak dari Cina pokoknya. Dari Cina. Iya. Oh, gitu. Iya, betul. Ada yang bahannya bahan skripsi ya biar anak saya pinter. Benar ya? Kalau ada saya mau investasi nih. Coba dicari dulu ya. Tapi saya suka bagus. Dia melihat dari perspektif seorang ayah, Iya, ya kan, punya dari anak sisi apa? Oh, iya, bagus. Pertanyaan pertama itu ya. Oke, oke juga ya. Ternyata emang beda. Bakat. Kalau gue mental jualan pasti kayak, businessman beda. Pak mau beli nggak Pak? Nggak bisa gitu ya? Nggak bisa gitu ya? Mental businessman beda. Nih, kalau ngomongin soal startup, mengawali usaha, kita mau lihat headline yang satu ini. Ya. Coba. Ada lebih dari 1.000 startup didominasi di wilayah Jabodetabek. Ini tantangannya saat ini ya. Ya. Oke. Kemudian ini juga ya, sebagian besar katanya hanya bergerak di bidang usaha general. Temuan dari MIKTI mengungkapkan bahwa sebagian besar startup di Indonesia bergerak di bidang general atau umum. Adapun presentasinya mencapai 32,7%. Nah, Oke. modal jadi tantangan utama bagi startup di Indonesia. Jadi Ya. kamu sebagai investor memang harus lebih jeli Iya benar. membuka peluang. Tapi coba kita tanya dari 3 tantangan ini benar nggak? Yang nomor 1, 1.000 startup sentralisasi di kota besar. Aha. Ya, kalau Cikin di Malang ya. Jawa Tengah. Di Jawa Tengah. Oke. Itu bukannya jadi keuntungan sendiri untuk startup-startup di luar Jakarta gitu? Bukan jadi peluang ya atau gimana Ya, sih? malah banyak orang nggak ngelihat sebuah peluang di kota-kota tier 2, tier 3 ya. Padahal sebenarnya di sana ada jutaan masalah yang Oke. bisa kita temukan gitu. Dan ada jutaan peluang juga Ada sebenarnya jutaan bisa peluang ditemukan. pastinya. Tapi benar, kalau dari Bayu sendiri, ini kan 1.000 startup banyak di kota besar. Kalau Bayu di Jakarta ya? Kita di Semarang. Di Semarang ya, Jawa Tengah juga ya. Itu kan termasuk kota besar. Pingin nggak sih mengembangkan startupnya untuk ke daerah-daerah yang
mungkin lebih di kabupaten seperti itu? Pasti ya, karena kan kalau Tumbasin kita pengen bantu pasar tradisional. Betul. Pasar tradisional itu malah banyak masih di kota kabupaten. Iya. Makanya kita lihat, kita coba masukin ke situ dulu. Jadi kita nggak fokus di kota-kota besar, tapi kita coba langsung masuk ke teman-teman yang ada di kota-kota kabupaten. Betul, karena kan kalau kabupaten mungkin langsung dari petaninya atau mungkin mereka yang punya ladang, peternakan seperti itu. Jadi emang ada keinginan untuk ke sana ya. Kalau dari Chikin sendiri? Ya pastinya karena memang wilayah lokasi peternakan itu kan biasanya harus jauh dari pemukiman warga kan. Betul. Makanya kita lebih suka nih masuk belusukan-belusukan ke desa-desa, kabupaten. Jadi kalau Chikin ini juga bisa membuka lapangan pekerjaan sebenarnya ya. Karena kan ngurusin ayam banyak, apalagi kalau semakin besar usahanya ya. Oke, tapi yang tadi pertanyaan saya masih mengganjal nih Patra. Kenapa sih milih membuka usaha, nggak pilih bekerja di kantoran? Kalau orang zaman dulu ya, kalau ibu saya kerja di kantor jadi ini. Daftar PNS. Iya, karena aman sampai hari tua. Kenapa Bayu nggak pilih pekerja kantoran dan lebih memilih membuka usaha? Sebenarnya kerja sudah pernah punya pengalaman, tapi memang dasarnya pengen bangun bisnis yang memberi impact ke banyak orang. Wah, gitu. Mulia sekali. Jadi disitulah aku coba ngelihat bahwa bisnis yang bisa ngasih impact yang besar itu ya melalui tools teknologi. Gitu. Makanya bangun Tumbasin. Gitu. Dan pastinya sekarang pemasukannya lebih besar. Omset boleh dibocorin nggak sih kalau bisnis omset kalian udah berapa? Sebenarnya kalau nilai transaksi yang di aplikasi kita itu bulanannya sih di 1 miliar ya. 1 miliar sebulan. Sehari? Sebulan. Ada sebulan. Kita buka aja bisnis saya. Yuk. Iya benar. Kalau TB segitu juga? 50 miliar sebulan. 50? Iya, transaksi kita. 50 miliar ngurusin ayam. Sebulan. Oh my God. Sebulan. Itu kalau 50 miliar ngurusin ayam, kalau digagetin ayam gitu? Enggak ya? Oke, baiklah. 50 Jadi miliar. sebenarnya ya itu dia, kalau ada peluang langsung dilakuin dan ternyata bisa ya. Nah, kalau Mas TB sendiri gimana upayanya untuk terlibat langsung dalam usaha? Upaya saya sebenarnya gini ya, karena basicnya kita di sini juga peternak gitu. Jadi kita pertama memahami sebenarnya apa yang dibutuhkan para peternak. Dan yang kedua kita harus juga mengetahui industri ini tuh seperti apa sih masalahnya gitu. Dan di sini mungkin kalau saya pribadi ngebantuin helikopter view ya dari industri dan peternak, apa aja masalah yang bisa kita address. Kemudian kita sebagai Chikin itu bisa memberikan solusi apa di sini. Itu sih. Dan Chikin dan juga Tumbasin ya, ini juga terlibat di hub.id dan Gerakan 1000 Startup Indonesia yang akan diselenggarakan sebentar lagi ya. Nah, gimana akhirnya kalian bisa terlibat dalam acara itu? Ditawarinkah atau memang mengajukan diri? Sebenarnya kalau dari Tumbasin kita alumni di 1000 Startup. Ya, kita join 1000 Startup tahun 2016. Dan di situ memang kita dapat mindset startup memang dari 1000 Startup di awal-awal. 2016 dan Tumbasin 2019 ya? 2017. 2017. Tapi ngaruh nggak bergabung dengan wadah itu? Memberikan dampak efek besar? Kalau bagi saya pribadi lebih memvalidasi ide sih. Memvalidasi ide dulu awal Tumbasin seperti apa, kemudian juga dapat beberapa partner untuk membantu bangun Tumbasin. Itu sih impact yang paling besar. Kalau Chikin juga gabung ke Hub ID? Iya, kita gabung di Hub ID. Masih sampai sekarang? Masih, tahun lalu kita sebagai alumni batch pertamanya, kemudian tahun ini kita ikut program acceleratornya yang besok di Bali. Oke. Gimana? Boleh diceritain, kasih bocoran ke kita. Dulu awalnya bisa masuk ke Hub ID ini seperti apa? Ya, dulu mungkin karena informasi di sosial media kali ya. Di LinkedIn kita dapat informasi, kayaknya menarik nih. Karena konsep yang ditawarkan Hub ID itu lebih kepada kayak di film startup. Korea. Drama Korea gitu kan. Nonton drakor juga. Kan itu semua orang nonton ya kayaknya. Apalagi pelaku startup ya. Kita di matchmakingin sama beberapa investor, mentor. Jadi kita belajar gitu. Ya, nah sekarang saya ke Mas TB. Boleh nggak kasih masukan ke startup-startup yang sekarang mulai merintis dan juga mungkin sempat menghadapi kendala? Singkat saja. Ya, mungkin sebagai startup founder itu akan selalu ketemu dengan berbagai macam masalah ya. Dan masalah itu akan selalu dihadapi gitu ke depan. Jadi yang paling penting itu adalah pertama harus persisten sih, jangan menyerah ketika kita ngeliat masalah.
Malah mindsetnya harus kita tuh seneng ketika ketemu masalah. Tandanya ini ada sebuah potensi dan peluang gitu. Itu yang pertama sih. Dan yang kedua mungkin jangan pernah puas sama ide, karena ide itu murah. Yang mahal itu adalah eksekusinya. Ide itu bisa ditiru, kalau eksekusi nggak bisa ditiru sama orang lain. Jadi perbaikin eksekusi dan terus evaluasi setiap langkah atau decision yang kita ambil sih. Wow, masukannya bagus banget. Mas Bayu silakan. Kalau aku lebih ke memvalidasi ide ya. Jadi teman-teman kalau punya ide jangan terus kalah sama asumsinya sendiri. Gitu. Mereka harus coba buktikan lah kalau mereka memang mau kasih solusi yang tepat gitu. Jadi produk yang nanti mereka buat itu istilahnya market fit gitu. Dan kalau udah market fit untuk nge-scale usahanya lebih besar lagi itu akan lebih gampang. Oke, siap. Good luck kalau gitu buat Bayu dan juga TB. Karena habis ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan fasilitator yang tadi kita ngomongin Hub ID yang banyak memberikan manfaat untuk bisnis kalian berdua ya. Dan di sini kita ada tamu penting nih. Betul sekali, tapi sukses ya untuk bisnisnya, mudah-mudahan semakin berkembang dan juga bisa membantu perekonomian bangsa ini. Terima kasih Mas TB dan Mas Bayu, sukses terus dan tetap bersama kami di Ngopi. Kalau yang nggak punya investor bisa langsung matchmaking di situ, Pak? Ya, sebenarnya ini untuk para startup yang sudah besar sih, yang sudah berkembang. Sehingga berarti ada kriterianya ya, Pak Nyoman ya? Hanya mereka yang sudah besar, yang sudah berkembang itu yang bisa masuk di acara ini. Mendorong untuk munculnya multi stakeholder partnership, entah itu bisnis matchmaking ataupun akses ke market. Dari startup Indonesia mungkin bisa mempelajari market dari Eropa atau negara-negara lain. Jadi bisa saling bertukar informasi, saling juga upgrading. Kita kembali lagi di Ngopi Ngobrol Pintar dan masih membahas seputar kebangkitan ekonomi khususnya di bidang digital ya. Betul sekali Patra, karena memang transformasi berbasis digital ini perlu disokong, perlu didukung, dan perlu diwadahi tentunya. Betul, dan kalau tadi kita sudah ngobrol dengan narasumber kita sebagai pelaku usahanya, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol dengan beliau-beliau ini yang bertanggung jawab untuk membuat regulasinya. Selain membuat regulasi seperti tadi saya bilang, ada wadah yang bisa memberikan naungan dan juga memberikan tuntunan. Betul sekali. Langsung aja kita undang narasumber kita pada malam hari ini, Direktur Ekonomi Digital Kementerian Kominfo, Bapak Inyoman Adiarna. Dan juga ada Bapak Sony Hendra Sudaryana, Koordinator Startup Digital dari Kementerian Kominfo. Langsung kita panggil saja. Sehat, Selamat datang Pak Nyoman. Silakan Pak. Selamat datang Pak Sony. Thank you ya for coming ya. Ini kalau udah ngobrol begini langsung kita kayaknya langsung cocok bikin startup. Wah, bisa. Langsung aja kita duduk ya. Silakan duduk Pak Sony. Dan juga Pak Nyoman silakan. Kalau mau diminum juga silakan loh Pak. Kita senang banget loh bisa kehadiran tamu-tamu spesial karena sebenarnya Patra dan saya pingin mulai startup tapi emang nggak bisa-bisa atau gimana? Iya betul. Dan sebenarnya masa depan startup itu akan seperti apa sih sebenarnya Pak? Ya, tapi kita akan lihat dulu nih videonya seperti apa ya. Betul. Dan dalam presidensi G20 Indonesia akan fokus untuk mengerjakan 3 hal. Pertama, penanganan kesehatan yang inklusif. Kedua, transformasi berbasis digital. Ketiga, transisi menuju energi berkelanjutan. Saya ingin presidensi Indonesia di G20 tidak sebatas seremonial belaka. Indonesia mendorong negara-negara G20 untuk melakukan aksi-aksi nyata. Indonesia akan terus mendorong negara-negara G20 menghasilkan terobosan-terobosan besar. Nah, itu dia yang sudah disampaikan oleh Presiden kita. Jadi nggak cuma seremoni, tapi memang harus ada langkah nyata dan langkah konkret yang dilakukan bangsa ini. Berapa besar pengaruh G20 untuk bangsa ini? Ya, G20 ini adalah forum besar ya, di mana Indonesia menjadi tuan rumah. Dan salah satu agendanya adalah transformasi digital. Tadi Bapak Presiden sudah menyampaikan agenda yang lain adalah kesehatan global, kemudian adalah transisi energi menuju energi bersih. Transformasi digital ini kita gaungkan di forum G20 karena pertama, pandemi ini sebenarnya adalah momen terbaik kita melakukan transformasi digital.
Dan transformasi digital yang kita lakukan ini adalah mencakup hampir semua aspek kehidupan atau semua sektor. Mulai dari kesehatan, perdagangan, bahkan isu seperti pemberdayaan perempuan dan seterusnya. Dan kita sebagai tuan rumah presidensi G20 ingin agar isu transformasi digital ini terus bisa digaungkan di forum G20. Kira-kira gitu. Oke, tapi kalau ngomongin peluang ini, Pak Nyoman, seberapa besar peluang untuk meningkatkan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan lewat kesempatan event ini juga nih, Pak? Siap, Mas Patra. Jadi tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, sidang G20 ini tidak boleh berhenti hanya sebagai deklarasi. Oke. Hasilnya bukan hanya deklarasi. Bapak Presiden ingin agar sidang G20 ini memberikan kontribusi konkret terutama kepada perekonomian masyarakat. Perekonomian ya? Ya, salah satunya apa? Misalnya melalui kegiatan-kegiatan expo, exhibition, para pelaku UMKM kita, kemudian para startup digital kita. Kita punya forum, side event namanya G20 Digital Innovation Network. Ini bertujuan mempromosikan startup kita sehingga bisa tampil di panggung dunia. Kemudian kita punya juga side event namanya Digital Transformation Expo. Kita ingin mempromot keberhasilan kita ya dalam melakukan transformasi digital, bukan hanya di dunia usaha tapi di pemerintahan, di masyarakat dan seterusnya. Oke, Pak Sony, kalau tadi kita ngomongin startup digital ini kan butuh diwadahi, butuh didukung. Sekarang persiapannya seperti apa untuk para startup kita? Nah, Kominfo sendiri fokusnya lebih ke fasilitator dan akselerator. Jadi untuk regulate sendiri kita agak light touch ya. Jadi biar inovasinya muncul dan kita ngeregulate-nya nggak terlalu ketat. Nanti kalau udah besar baru kita lihat lagi ininya. Terus lebih fokus untuk mendorong mereka memfasilitasi dan juga yang paling penting adalah inklusivitas terkait knowledge tentang pengembangan startup ini. Kita pengen lebih merata di seluruh Indonesia. Oke, tapi peluangnya gimana nih Pak kalau ngelihat startup kita? Wah, ini peluangnya sangat menjanjikan besar. Ya. Kita ngelihat satu contoh ya, satu startup aja mungkin GoTo ya, Gojek Tokopedia, itu kontribusi terhadap GDP hampir 2%. Oh, oke. Dan create pekerjaan lebih dari 4 juta driver. Itu baru satu startup. Kemudian ngebantu 10 juta UMKM. Wow. Bagaimana kalau kita bisa ngebantu 1000 atau lebih startup yang muncul di Indonesia. Jadi sudah pasti dengan startup ini bisa membantu perekonomian Indonesia ya. Nah Pak Nyoman, kalau ngomongin soal transformasi digital, ini yang mulai disosialisasikan oleh Kemenkominfo kan juga soal Hub ID 2022 ya, Hub ID Summit. Ini kapan Pak acaranya digelar dan sebenarnya apa sebenarnya ini Hub ID 2022? Hub ID Summit 2022 akan diadakan di Bali tanggal 5 sampai 6 September 2022. Ini adalah sebenarnya ajang pengembangan startup ya. Di Kementerian Kominfo itu ada banyak ya. Mulai tahap awal itu 1000 startup, tahap mengembangkan startup ya, sampai tahap yang paling besar yaitu Hub ID. Oke, jadi ini justru yang gongnya bisa dibilang seperti itu ya? Tujuan utamanya sebenarnya adalah akan membangun jejaring dan usaha dari startup yang bergabung di sini dengan melalui matchmaking, bisnis matchmaking dengan investor, dengan pelaku usaha, mitra bisnis dari luar negeri pada acara ini. Oke, jadi artinya bagi anak muda yang ingin mengawali startup bisa datang ke sini. Nanti kalau yang nggak punya investor bisa langsung matchmaking di situ, Pak? Ya, sebenarnya ini untuk para startup yang sudah besar sih, Oh, yang sudah berkembang. Oke, berarti ada kriterianya ya, Pak Nyoman ya? Hanya mereka yang sudah besar, yang sudah berkembang itu yang bisa masuk di acara ini. Oh, oke. Ada berapa sejauh ini, Pak Nyoman? Nanti mungkin detailnya bisa disampaikan oleh Pak Sony ya, tapi kira-kira sudah ya masing-masing negara saja kita harapkan ada 5 wakil ya. Ada 5 startup, venture capital dan seterusnya. Mungkin kalau 5 kali 20 paling tidak ada 100-an. Berapa Pak minimal. Sony total kurang lebih? Kita ngundang 4 typical segmen ya. Jadi pertama kita ngundang startupnya sendiri, ada yang tadi Pak Nyoman sampaikan, ada 5 startup yang dikurasi oleh negara masing-masing. Itu berarti kalau 20 ada 100 plus startup. Kemudian venture capital yang prominent di negara masing-masing.
5 juga, kali 20, 100 juga. Kemudian ada policy maker dari tiap-tiap negara, dan juga kita ngundang corporate yang digitalisasinya meningkat signifikan ya. Oke. Ya. Dan jadi yang untuk konkret kolaborasi dan inovasinya sendiri nanti akan seperti apa tuh Pak? Di ini ya? Iya, untuk masing-masing setiap negaranya juga. Jadi secara umum G20 Digital Innovation Network ini ada 3 yang mau di-address ya. Yang pertama adalah showcasing inovasi yang muncul, solusi dari startup-startup yang relate dengan 5 sektor fokus. Yang pertama adalah healthcare, yang kedua financial inclusivity, yang ketiga green and renewable energy, yang keempat supply chain, dan yang kelima smart society atau education ya. Yang kedua, selain itu kita pengen dari members of G20 ini bisa sharing knowledge and insight dari inovasi yang muncul selama pandemi. Entah itu solusi untuk ngatasin pandemi ataupun solusi yang untuk support recovery-nya. Dan yang ketiga yang paling penting adalah enhance atau mendorong untuk munculnya multi stakeholder partnership, entah itu business matchmaking ataupun akses ke market. Dari startup Indonesia mungkin bisa mempelajari market dari Eropa atau negara-negara lain. Jadi bisa saling bertukar informasi, saling juga upgrading. Nah, di sini kan juga ada yang ingin disosialisasikan Ignition 2022, betul seperti itu ya? Itu seperti apa sih Pak Sony? Ignition 2022 ini sebenarnya program awal dari 1000 startup digital. 1000 startup digital, kita ada gerakan nasional 1000 startup digital. Itu tujuannya ngajarin terkait anak-anak muda. Banyak anak-anak muda di Indonesia itu pengen memulai sesuatu, pengen memulai usahanya, tapi nggak tahu caranya. Nggak tahu mulai dari mana. Nggak tahu mulai dari mana, dan yang nggak punya networknya. Betul. Nah, gerakan ini mencoba memprovide itu dengan network, mentor, kurikulum, semua. Termasuk bisnisnya Pak? Termasuk bisnis model juga diajarin di situ. Ignition ini kick off-nya. Jadi Ignition itu seminar inspiring session. Kita menghadirkan para founder-founder yang udah matang duluan. Jadi kita ngelihat first wave of entrepreneur itu kan 4 unicorn itu, Pak Nadiem Makarim, Bukalapak, Tokopedia. Nah, ini wave-wave berikutnya yang udah disupport oleh ekosistemnya, disupport pemerintah, sehingga harapannya bonus demografi yang anak muda yang 70% lebih ini bisa ngambil peran dalam membangun startup dan bisa kontribusi terhadap ekonomi ini digital. Ini setiap orang boleh hadir atau harus mendaftar dulu atau ada kriteria khusus? Ya, untuk tipikal ini kriterianya kita bagi 3 tipikal ini ya. Founder, ada hacker, hipster, hustler. Hacker itu orang yang jago ngoding, hipster orang yang desain, dan hustler itu orang bisnisnya. Jadi teman-teman kalau punya karakter 3 itu bisa langsung daftar dulu, karena kita limited juga. Sayang ya kalau nggak dimanfaatin. Ya, apalagi yang udah punya ide-ide kreatif tapi nggak tahu mulai dari mana, harus dimanfaatkan nih event ini. Tapi dari 5 masalah tadi nggak ada ngurusin masalah percintaan anak muda, nggak ada tuh Pak ya? Itu masalah juga loh Pak. Nggak ada ya ternyata ya? Saya nggak punya masalah itu sih. Ya saya mewakili anak-anak muda aja Pak. Siapa tahu ada ya. Siapa tahu ada, Patra bisa aja nih curhat colongan. Sabar Mas Astra. Tapi gini Patra, kamu tahu kan kalau pandemi ini juga berdampak kan? Iya, jelas. Ada yang banyak yang juga gulung tikar, seperti itu ya Patra ya? Betul. Ya jadi mudah-mudahan dengan adanya momentum ini juga bisa kembali ikut membantu perputaran roda ekonomi untuk kembali bangkit ya. Baik, habis itu kita bakal kembali lagi ngobrol-ngobrol bersama Pak Sony dan Pak Nyoman. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ngopi, Ngobrol Pintar. Jangan terlalu ngelihatnya fokus ke startupnya. Secara umum semua kedampak bensin, harga apa semua juga naik. Itu secara umum akan berpengaruh terhadap kehidupan kita, termasuk yang dibilang tadi. Jadi semoga apa yang terjadi tadi itu hanya bersifat sementara ya, dan nanti pada akhirnya akan kembali lagi seperti sebelumnya. Kita masih di Ngopi, Ngobrol Pintar
ngobrolin kebangkitan ekonomi di bidang digital ya. Ada bapak-bapak dari Kominfo, ada Pak Sony dan Pak Nyoman. Ini ada, saya mau coba perlihatkan, ada headline startup yang tutup nih kalau kita lihat di sini ya. Unicorn asal India, Mobile Premier League atau MPL yang juga melakukan PHK terhadap 10% dari total pegawai atau sekitar 100 orang. 100 orang ini adalah jumlah yang cukup besar karena startup e-sport ini juga bersiap untuk keluar dari pasar Indonesia. Keputusan Unicorn itu memecat karyawan merupakan bagian dari upaya mengurangi biaya. Ini dilakukan karena MPL ingin mempertahankan kinerja keuangan. Dari informasi ini dikutip dari Tech in Asia 2 Juni lalu, karena hampir 30% dari total staff yang diberhentikan berasal dari Indonesia. Jadi sebenarnya berdampak juga bagi bangsa ini ya. Startup lainnya seperti Sorable, Etsy, Toko, Hook, dan Airy Rooms juga menutup layanan. Selain itu perusahaan video on demand, iFlix juga mengalami kesulitan dari sisi keuangan di tengah pandemi COVID-19. Startup yang dampaknya begitu terasa. Bahkan katanya saking ininya ekstrimnya tuh masa-masa honeymoon bisnis startup sudah selesai. Gimana tuh Pak Nyoman? Benar nggak Pak? Saya baru mau bikin startup Pak, jadi takut Pak. Ya, ini sebenarnya bukan berita yang menggembirakan ya, tetapi ya ini yang terjadi ya. Saya pikir ini juga diperparah ya dengan adanya perlambatan ekonomi global, kemudian konflik geopolitik di Eropa, sehingga hal ini terjadi. Namun saya tetap berpandangan kita harus optimis ya. Indonesia ini negara besar, tadi Pak Sony sudah nyampaikan, pasar kita itu sangat besar ya. Masih banyak venture capital masih mau masuk ke Indonesia, bergabung di Digital Innovation Network, di Hub IT Summit dan seterusnya. Jadi ini sebenarnya indikasi yang baik bahwa kita masih punya potensi yang besar. Kemudian yang kedua adalah kita punya talenta digital yang cukup banyak. Ya, ini modal besar kita untuk bertahan di tengah krisis ini. Kemudian tadi juga sudah disampaikan masalah pembangunan infrastruktur ya. Ini juga mendorong makin tingginya pengguna layanan internet dan juga startup di Indonesia. Jadi semoga apa yang terjadi tadi itu hanya bersifat sementara ya. Dan nanti pada akhirnya akan kembali lagi seperti sebelumnya. Oke, Pak Sony, kalau kita lihat kan banyak yang berdampak, tapi kalau kenyataannya saat ini di Indonesia startupnya banyak juga yang berdampak. Lalu kira-kira apa yang bisa dilakukan Kominfo untuk bantu membangkitkan startup kita lagi? Ya mungkin jangan terlalu ngelihatnya fokus ke startupnya. Secara umum mungkin semua kedampak bensin, harga apa semua juga naik ya. Itu secara umum akan berpengaruh terhadap kehidupan kita. Termasuk yang dibilang tadi. Dari sisi pemerintah itu kan ngelihatnya jangka panjang ya. Apa yang terjadi 6 bulan ke belakang itu bukan refleksi apa yang sebenarnya terjadi di dalam bisnis startup. Dan kita ngelihatnya itu adalah proses adjustment dari semua yang terjadi. Mungkin proses kalibrasi ulang dari startup ini untuk menyesuaikan dengan kondisi yang sekarang. Karena secara umum ekonomi di seluruh dunia mengalami pelambatan ya. Dan otomatis startup mungkin nggak sejor-joran dulu. Karena mereka ngelihat fundamentalnya. Saya yakin kalau fundamental dari startupnya itu kuat dan market validasinya juga kuat, akan lebih sustain di sini. Oke, jadi jangan patah arang, jangan patah semangat, karena pemerintah tetap mendukung dan juga memfasilitasi seperti itu ya Pak Sony ya. Nah Pak Nyoman, kalau sebagai fasilitator dan juga mewadahi para startup di Indonesia ini, sebenarnya apa sih tantangan yang selalu ditemui Kominfo yang saya yakin pasti ada solusinya, dan tantangan ini tentu menjadi PR besar untuk kita semua. Baik, tantangan yang selama ini kita hadapi ya, kita alami sebagai pemerintah adalah masih terbatasnya jumlah talenta digital yang mampu membangun startup. Dan salah satu solusi yang kita lakukan adalah, tentu saja kita punya program di Kementerian Kominfo, salah satunya adalah Digital Talent Academy. Jadi ini salah satu program kita untuk mendorong peningkatan talenta digital khususnya di masyarakat. Jadi program ini dilaksanakan dengan cukup masif. Harapannya akan makin banyak talenta digital di Indonesia yang bisa terus tumbuh dan berkembang. Oke, jadi pemerintah nggak akan tinggal diam ya Pak ya? Salah satu yang dirasakan misalnya coding ya, kemampuan untuk
membuat coding ini sebenarnya kan terbatas ya. Kita sering meng-hire orang dari luar. Nah, dengan adanya program ini diharapkan kebutuhan itu bisa terpenuhi. Oke. Nah, hal kedua adalah kita mendorong pembangunan infrastruktur ya. Ini tidak terkait langsung dengan pembangunan startup ya, mendorong pengembangan startup, tetapi dengan pembangunan infrastruktur, dengan konektivitas diharapkan meningkatkan pasar dari masyarakat yang memiliki akses terhadap internet dan juga akhirnya layanan digital. Dan diharapkan ini akan menjadikan kita lebih atraktif dan startup itu bisa lebih bisa bertahan di Indonesia. Jadi tantangan pasti ada, hambatan pasti ada, tapi solusi juga pasti ada tentunya. Padahal talent digital kita banyak loh Pak. Saya nyebut talent digital gitu tuh netizen Pak namanya. Banyak banget itu Pak. Netizen maha tahu ya. Netizen maha tahu. Pak Nyoman, ada yang mungkin ada pesan-pesan dari Bapak selaku fasilitator di negara ini, mewakili Kominfo? Ya, pertama tetap semangat ya, pantang menyerah ya menghadapi tantangan ini ya. Ini tantangan global sebenarnya, dan sebagai technopreneur kita memang harus tahan banting lah gitu. Kemudian yang kedua, saya berharap ya kita mungkin waktunya mulai tadi sampaikan Pak Sony, refocusing bisnis ya, konsentrasi pada bisnis inti yang benar-benar dikuasai, tidak bisa masuk ke semua hal. Kira-kira itu ya. Itu harapannya akan menjadi lebih survive di masa depan. Nah, kabarnya benar akan ada penghargaan yang juga akan diberikan kepada startup yang ter-the best lah. Ya, untuk side event G20 Digital Innovation Network kita akan memilih 10 most innovative startup atau inspiring startup yang inovasinya sangat menginspirasi ya, dan juga bisa menjadi benchmark buat negara-negara G20 yang lain. Jadi kita akan memilih 10 top, kemudian yang akan dipilih oleh judges. Juri-jurinya itu dari global tech company, ada dari perwakilan pemerintah, ada perwakilan investor, dan dari komunitas. Oke, ini khusus startup di Indonesia? Startup dari ASEAN? G20 member. Oh, dari G20 member. Artinya yang paling inovatif, dan karena saingannya juga negara-negara lain pasti akan cukup ketat ya? Akan cukup ketat dan sangat menarik. Oke, dan pastinya nanti kalau sudah mendapatkan penghargaan ini, dampak ke depannya pasti langsung oke banget nih. Terima kasih Bapak, terima kasih, kita akan semangat. Terima kasih untuk para pelaku startup juga yang tadi udah kita ajak ngobrol-ngobrol ya. Dan juga Pak Nyoman, Pak Sony, sukses untuk event dari Kominfo dan bersama G20. Oke, kita langsung meluncur ke Bali awal September. Ikut Pak Nyoman sama ikut Pak Sony ya? Saya siap Pak, siap. Dan pemirsa, dengan demikian berakhir pula Ngopi edisi kali ini. Mudah-mudahan para startup yang saat ini sempat terpuruk jangan patah semangat, karena Kominfo selalu hadir untuk memberikan masukan, untuk memberikan konsultasi, dan juga mewadahi para startup agar bisa lebih maju lagi. Saya Cynthia Rompas dan saya Patra Gumala. Terima kasih sudah nonton Ngopi Ngobrol Pintar hari ini. Terima kasih Pak Nyoman, terima kasih Pak Sony. Kita ketemu lagi minggu depan. Dah.